Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Drama aksi boykot retreat kepala daerah yang diinstruksikan oleh Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri ini dipastikan akan segera berakhir. Hari ini, Senin 24 Februari 2025, 17 orang kepala daerah PDIP termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mulai bergabung menyusul rekan-rekannya yang lain yang telah lebih dahulu mengikuti program retreat. Mereka adalah bagian dari 55 orang kepala daerah PDIP yang sebelumnya telah bersiap di Magelang, namun mereka itu belum bergabung di retreat di Akademi Militer sambil menunggu keputusan dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kendati tidak akan dikenakan sanksi karena mereka bergabung di hari keempat dari total 8 hari jadwal retreat, maka mereka ini seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dina Arya Sugiarto tidak akan mendapat sertifikat tanda kelulusan, tapi hanya mendapat sertifikat telah mengikuti retreat. Pramono Anung ini tiba di Akademi Militer hari Senin siang, dan kepada wartawan dia memastikan bahwa keputusannya mengikuti retreat itu telah dikomunikasikan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kami memulai untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Tapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP partai yang kemudian menjadi keputusan bersama. Itu dikatakan oleh Pramono Anung kepada wartawan di lokasi retreat. Pramono sebagai kader senior yang menjadi kepala daerah sebelumnya ditunjuk untuk menjadi mediator antara DPP PDIP dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan keputusan Megawati menginstruksikan para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat menyusul penahanan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Keputusan Megawati itu sangat mengejutkan ini, dan banyak yang menilai ini sebagai overreaktif gitu ya. Karena apa ya? Karena ini kan bisa dinilai sebagai tindakan memboikot program dari Presiden Prabowo. Padahal selama ini, kendati tidak masuk dalam kabinet pemerintahnya Prabowo, Megawati selalu berpesan pada para kadernya untuk mendukung sepenuhnya semua program pemerintahnya Prabowo. Nah, ini kenapa boikot? Padahal ini kan program dari pemerintahan Prabowo. Selama ini ya, dalam menyikapi pemerintahnya Prabowo Gibran itu, diksi yang digunakan oleh PDIP memang pemerintahan Prabowo saja, bukan Prabowo Gibran. Dan kebijakan itu menunjukkan mereka sampai sekarang tetap tidak mau mengakui Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Sekaligus ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Jokowi yang mereka tuding di balik keputusan KPK menahan Hasto Kristianto, karena ya ini merupakan balas dendam dari pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobi sebagai kader PDIP. Namun yang tidak diduga oleh Megawati, ternyata tidak semua kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu mengikuti instruksi Mega. Sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk tetap mengikuti retreat, dan itu berarti kan melawan perintah Megawati sebagai ketua umum. Ini hal yang sangat tabu ini di PDIP. Pada hari pertama retreat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dari total 503 kepala daerah yang harusnya mengikuti retreat gelombang pertama, 53 orang tidak hadir. Dari 53 orang itu, 6 orang diantaranya izin, ini karena sakit, karena ada urusan keluarga dan lain-lain. Sementara 47 orang lainnya tidak ada kabar beritanya. Jadi ini juga 47 orang ini ya kader PDIP yang mengikuti instruksi dari Megawati. Dengan begitu retreat di gelombang pertama ini hanya diikuti oleh 450 orang peserta. Beberapa di antaranya ini dari catatan media terdapat beberapa nama kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Nah, mereka ini antara lain adalah Bupati Brebes Paramitya Widyakusuma dan Bupati Lebak Banten Hasbi Jayabaya. Namun ternyata belakangan terungkap jumlah kader PDIP yang mengikuti retreat itu ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang tidak mengikuti. Saya tadinya memperkirakan sampai 63% ya, karena tadi itu dasarnya 47 orang yang absen, sementara yang kemarin mengikuti pembekalan
di sekolah partai itu sehari menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo itu ada 126 orang. Nah, soal ini tampaknya memang sengaja nggak dijelaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto karena rupanya memang sedang terjadi negosiasi. PDIP diwakili oleh Pramono Anung dan Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh staf khusus Mendagri Irjen Polisi Heri Heriawan. Keduanya hari Sabtu 22 Februari sempat bertemu di sebuah kafe di Magelang. Di kafe yang hanya berjarak sekitar 2 km dari lokasi retreat di Akademi Militer Magelang itu, mereka berkumpul sambil menunggu instruksi Ketua Umum DPP PDIP. Pramono dan Heri Heriawan sempat berfoto bersama puluhan kepala daerah dari PDIP dan foto itu kemudian diunggah di akun media sosialnya dari Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belakangan mengungkap satu fakta yang cukup mengejutkan karena ternyata pada hari pertama retreat itu sebanyak 51 kader PDIP telah hadir dan sebagian kemudian menyusul hingga jumlahnya mencapai 97 orang. Gawat ini ya kalau angkanya sampai seperti ini ya. Dengan begitu jumlah yang belum mengikuti retreat jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak. Hal itu tampaknya menjelaskan mengapa diam-diam terjadi ketegangan. Tampak terjadi ketegangan menyusul keputusan Megawati memboikot dan atau bahasa resminya itu meminta kader PDIP untuk menunda keikutsertaannya pada retreat itu dalam retreat. Selama 2 hari sepanjang Sabtu Ahad, yakni tanggal 22 sampai 23 bukan sampai ya, tanggal 22 dan 23 Februari itu para elit politik PDIP itu mendatangi rumah pribadi Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta. Banyaknya kader yang tidak mentaati instruksi Mega itu bisa berdampak serius dan berbahaya bila Mega tetap bersikukuh dengan keputusannya, apalagi kalau kemudian misalnya diputuskan para kepala daerah yang balelo ini diberi sanksi. Bayangkan 97 orang kepala daerah nggak main-main kan, sementara yang belum bergabung itu 55 orang gitu. Jadi ini kelihatannya Kementerian Dalam Negeri juga masih tetap ingin menjaga muka dari Megawati supaya nggak kehilangan muka, jadi nggak pernah disebutkan berapa sebenarnya yang sudah hadir, teman disebutkan ada beberapa diantaranya kader PDIP. Kalau 97 orang ya bukan ada diantaranya ya. Saya kira fakta ini atau data ini membuat Megawati paham bahwa dia menyadari diam-diam dinamika internal PDIP itu bisa bergejolak ini kalau tidak ditangani dengan baik. Dan itu saya yakin dinamika di internal PDIP ini juga pasti secara seksama diamati oleh Jokowi yang seperti dikatakan Hasto dia ingin mengambil alih PDIP dari tangan Mega. Dan sebelumnya kan Jokowi juga menyerukan agar para kader PDIP itu bisa memisahkan mana yang kepentingan negara dan kepentingan partai. Dan dia mendorong agar mereka ikut retreat. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan dorongan dari Jokowi atau ada pertimbangan lain. Kalau ada itu karena mereka mengikuti dorongan dari Jokowi ya itu bahaya sekali untuk PDIP ini karena kan Jokowi ini diam-diam kan sedang menyiapkan kudeta ini kalau dari Mega ini kalau kita meminjam pernyataan dari Hasto dan juga pernyataan Ibu Megawati sendiri yang katanya ada yang ingin mengacak-acak itu partainya. Seperti saya sebutkan dalam beberapa konten sebelumnya, keputusan Mega memboikot retreat ini kan kemudian secara politis tidak menguntungkan buat Mega karena ini memperbanyak front pertempuran yang harus dihadapi. Selain Jokowi, Mega ini sekarang membuka front pertempuran baru dengan Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju Plus. Padahal kan kalau pemerintahan Prabowo selama ini tetap mencoba membangun relasi yang baik dengan Megawati. Sebaliknya begitu pula PDIP ini kan tetap ingin agar mereka itu meskipun di luar pemerintahan sebagai oposisi ya tapi nggak sepenuhnya jadi oposisi lah. Tapi yang benar-benar tidak boleh diabaikan dan harus benar-benar dikalkulasi secara serius itu adalah perlawanan dari dalam, terutama kepala daerah yang tetap memutuskan untuk hadir tadi. Kan dengan mereka memutuskan untuk tidak hadir kan mereka berarti sudah mengkalkulasi adanya kemungkinan sanksi dari DPP. Ini Ibu Megawati dalam hal begini biasanya nggak kenal kompromi begitu ya. Pilihannya mereka saya kira bisa aja kalau misalnya dipecat, bisa pindah ke partai lain, misalnya Gerindra, dan itu artinya memperkuat pemerintah, atau ya diam-diam kalau mereka tetap ingin di PDIP dan bersekutu dengan Jokowi melakukan kudeta terhadap Megawati. Ini putusan Ibu Megawati ini memang banyak mendapat kecaman karena mencampur adukkan urusan kenegaraan dengan urusan partai. Tapi di tengah situasi yang cukup melegakan itu, Mega diuntungkan dengan sikap Presiden Prabowo yang tampaknya ini menghadapi langkah Megawati ini tidak ingin menghadapinya dengan sikap yang keras pula. Tidak ada pernyataan apapun dari Presiden maupun dari lingkaran dekat Pak Prabowo di istana. Sementara Kementerian Dalam Negeri juga bersikap lunak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kan menyatakan tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir. Sanksinya nanti diminta
mengikuti gelombang kedua karena sebagian kepala daerah kan belum dilantik dan karena ini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan Pramono dan kawan-kawan untuk akhirnya bergabung ini dipastikan telah mendapat restu dari Mega. Tidak mungkin Pramono itu melakukan perlawanan secara terbuka kepada Ibu Ketua Umum gara-gara ini ya. Karena itu bisa dipastikan kalau tidak mengikuti retreat gelombang pertama, mereka akan menyusul pada gelombang kedua. Dan Ibu Megawati akhirnya menyerah juga karena dia salah ini menembak sasaran. Musuh utamanya Jokowi, tapi yang dia tembak itu malah Prabowo. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.